Halo sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana caranya memulai usaha ternak ayam kampung hanya dengan modal seadanya, tapi bisa berkembang jadi usaha besar yang berkelanjutan? Banyak orang berpikir ternak ayam itu butuh modal besar, lahan luas, dan pengalaman bertahun-tahun. Padahal, kalau kita tahu caranya, memulai dari kecil pun bisa. Tidak perlu langsung ratusan ekor. Tidak perlu langsung kandang mega. Yang penting adalah niat, konsistensi, dan cara manajemen yang benar. Di channel Ternak Ayam A-Day, kita selalu percaya bahwa sukses tidak harus dimulai dari yang besar. Banyak peternak yang awalnya hanya pelihara 5 atau 10 ekor ayam di belakang rumah. Tapi karena telaten, disiplin, dan mau belajar, akhirnya bisa punya ratusan bahkan ribuan ekor ayam. Semua dimulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama itu adalah keberanian untuk mencoba. Hook utama dari video ini sederhana. Bagaimana mungkin hanya dengan beberapa ekor ayam kita bisa dapat penghasilan jutaan rupiah per bulan? Ternyata bisa, asalkan kita mau memulai dari apa yang ada. Jadi sahabat, jangan minder kalau hanya punya lahan kecil atau modal terbatas. Yang penting niat dan konsistensi. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan inti. Langkah pertama dalam beternak ayam kampung adalah mempersiapkan kandang. Banyak pemula yang salah kaprah. Mereka pikir kandang itu harus besar dan mewah. Padahal yang penting dari kandang adalah fungsinya. Fungsinya menjaga ayam tetap aman, tidak stres, terlindung dari hujan dan panas, serta terhindar dari predator. Untuk sahabat yang baru mulai, cukup sediakan lahan ukuran 8 x 8 meter. Dengan ukuran segitu, kita sudah bisa membuat kandang indukan, kandang pembesaran, dan kandang box untuk anak ayam atau DOC. Kandang bisa dibuat sederhana dari bambu, kayu bekas, atau limbah papan dari somel. Tidak perlu semuanya baru. Bahkan saya sendiri dulu pertama kali membuat kandang hanya habis sekitar 1 juta rupiah. Itu sudah termasuk bahan kayu, kawat, dan atap seng. Satu hal yang harus diingat adalah lokasi kandang. Jangan sampai kandang ayam berada di tengah pemukiman padat. Kenapa? Karena bau amonia dari kotoran ayam bisa mengganggu tetangga. Apalagi kalau pemula yang belum paham cara mengelola kotoran. Jadi usahakan kandang ada jauh dari rumah orang lain. Kalau memang tidak ada pilihan, bisa memanfaatkan belakang rumah. Tapi tetap harus rajin membersihkan kandang agar tidak menimbulkan bau. Selain lokasi, perhatikan juga sirkulasi udara. Kandang ayam harus punya ventilasi yang cukup. Jangan terlalu tertutup. Sinar matahari pagi sebaiknya bisa masuk agar kandang tidak lembab. Kelembaban yang berlebihan akan membuat penyakit mudah muncul. Jadi prinsipnya sederhana. Kandang harus kering, ada sirkulasi udara, dan terkena sinar matahari. Setelah kandang indukan siap, kita juga perlu menyiapkan kandang pembesaran. Kandang ini dipakai untuk memelihara anak ayam yang sudah berusia 1 bulan sampai 3 bulan. Bentuknya bisa panggung atau rapat dengan tanah. Yang penting aman dan mudah dibersihkan. Jangan lupa juga siapkan kandang box atau box magic. Kandang kecil tertutup rapat ini digunakan untuk memelihara DOC yang baru menetas hingga usia 30 hari. Fungsinya menjaga suhu tubuh anak ayam tetap stabil, melindungi dari angin, serta memudahkan pemberian pakan dan minum. Selain kandang, siapkan juga perlengkapan sederhana seperti tempat pakan, tempat minum, lampu penghangat, dan instalasi listrik. Tempat pakan dan minum tidak harus beli baru. Bisa memanfaatkan ember bekas, botol plastik, atau wadah lain. Yang penting mudah dibersihkan. Ingat sahabat, ternak ayam kampung itu bukan soal siapa punya modal paling besar. Tapi soal siapa yang paling telaten, paling sabar, dan paling konsisten. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya modal, tapi karena membersihkan kandang,
dalam memberi makan tanpa latih harus memperhatikan kesehatan ayam. Jadi mindset dulu yang harus benar. Di bagian pertama ini, kita sudah bicara soal motivasi, mindset, dan persiapan kandang. Lanjut ke bagian berikutnya, kita akan bahas soal pakan. Karena pakan adalah biaya terbesar dalam beternak ayam. Dan disitulah kunci keberhasilan kita menekan biaya, sekaligus menjaga ayam tetap sehat dan cepat besar. Sahabat semua, setelah kandang siap, sekarang kita masuk ke hal paling penting yaitu pakan. Kenapa pakan penting? Karena 70-80% biaya beternak ayam ada di pakan. Kalau kita bisa menekan biaya pakan, otomatis keuntungan akan lebih besar. Tapi hati-hati, jangan sampai hanya ingin hemat malah memberi pakan yang salah. Akibatnya ayam bisa kurus, sakit, bahkan mati. Pakan dasar untuk ayam kampung biasanya berupa food atau pakan pabrikan. Pakan ini sudah diformulasikan dengan kadar protein, karbohidrat, dan mineral yang seimbang. Tapi harganya cukup mahal. Satu karung isi 50 kilo bisa mencapai 500.000 sampai 600.000 rupiah. Kalau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, biaya operasional bisa membengkak. Karena itu kita perlu pakan tambahan atau pakan alternatif. Salah satu racikan sederhana yang bisa kita gunakan adalah 80% pakan pabrikan, 10% dedak bekatul, dan 10% jagung giling. Kenapa perbandingannya seperti itu? Karena kalau dedak atau jagung terlalu banyak, ayam akan kesulitan mengejar bobot. Pertumbuhan jadi lebih lambat. Dengan campuran 80:10, ayam tetap mendapatkan nutrisi lengkap dari fur. Tapi biaya bisa lebih hemat. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan nasi sisa. Tapi ingat, nasi sisa hanya bersifat tambahan, bukan pengganti. Jadi kalau kebutuhan pakan sehari 1 kilo, tetap beri racikan utama 1 kilo. Kalau ada nasi sisa 3 atau 4 ona, tambahkan di luar jatah utama. Dengan begitu, konsumsi ayam jadi 1,3 kilo per hari. Ini akan membantu pertumbuhan tanpa mengurangi asupan utama. Nasi sisa sebaiknya diberikan dalam kondisi masih bagus. Jangan nasi basi. Kalau nasi basi diberikan ke ayam, bisa menyebabkan diare, pencernaan terganggu, dan akhirnya ayam sakit. Kalau nasi sisanya banyak, bisa dijemur jadi nasi aking. Nasi aking lebih awet dan bisa disimpan lama. Selain nasi, pakan tambahan juga bisa berupa sayuran hijau, daun pepaya, daun singkong, daun talah, daun kelor, semua bisa diberikan. Caranya tinggal dicincang kecil-kecil lalu dicampurkan ke pakan utama. Sayuran ini mengandung vitamin, mineral, dan serat yang bagus untuk ayam. Kalau diberikan rutin, ayam jadi lebih sehat dan nafsu makan meningkat. Kalau mau lebih maksimal, pakan bisa difermentasi. Caranya sederhana. Siapkan air dengan perbandingan 1:1 dari jumlah pakan. Tambahkan gula 1 sendok kecil. Lalu campurkan IM4,5 tutup botol. Aduk rata, diamkan 20-30 menit. Setelah itu berikan ke ayam. Pakan yang difermentasi lebih mudah dicerna, nutrisi lebih terserap, dan kotoran ayam lebih kering. Bahkan pakan fermentasi bisa mengurangi bau kandang. Kelebihan lain dari pakan fermentasi adalah bisa mengundang lalat BSF untuk bertelur. Larva atau maggot BSF ini nantinya bisa jadi tambahan protein untuk ayam. Jadi tanpa kita sadari, fermentasi pakan membantu menyediakan sumber pakan baru secara alami. Namun ada hal yang harus diperhatikan. Jangan sekali-kali memberikan pakan kadaluarsa, pakan berjamur, atau sayuran busuk. Itu semua berbahaya. Roti kadaluarsa, sosis basi, sayur busuk, bisa mengandung bakteri berbahaya. Kalau ayam makan, bisa menyebabkan keracunan atau infeksi. Jadi prinsipnya jelas. Pakan utama dari pabrikan. Ditambah pakan alternatif yang murah dan mudah didapat. Bisa nasi sisa, sayuran hijau, atau pakan fermentasi. Dengan strategi ini, biaya pakan bisa ditekan hingga 50%. Tapi ayam tetap sehat
dan tumbuh cepat. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan soal ramuan herbal. Bagaimana cara membuat jamu ayam yang murah, aman, dan bisa menjaga kesehatan ayam tanpa harus bergantung pada obat kimia dari toko. Sahabat semua, beternak ayam kampung pasti identik dengan penyakit. Karena unggas adalah hewan yang rawan. Ada flu burung, pilek, berak kapur, diare, cacingan, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir, kita bisa mencegahnya dengan ramuan herbal alami. Kenapa harus herbal? Karena herbal relatif lebih aman, tidak punya efek samping negatif, dan bisa dibuat dari bahan murah yang ada di dapur. Dengan ramuan herbal, ayam jadi lebih kuat imunnya, lebih sehat, dan jarang sakit. Bahan utama ramuan herbal biasanya kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang bagus untuk pencernaan, meningkatkan nafsu makan, sekaligus sebagai antibiotik alami. Selain itu, ada jahe untuk menghangatkan tubuh ayam, serta bawang putih yang berfungsi sebagai antibakteri. Cara membuatnya sederhana. Ambil sekitar 10 siung kunyit, 2 siung bawang putih, dan 2 ruas jahe. Kupat, cuci bersih, lalu parut atau blender hingga halus. Setelah itu, siapkan setengah liter air. Tambahkan gula merah atau gula aren. Lalu campurkan bahan tadi. Tambahkan EM4 setengah tutup botol. Aduk rata. Setelah itu masukkan ke botol. Tutup rapat dan fermentasi selama 14 hari. Setelah 2 minggu, ramuan ini siap digunakan. Caranya bisa dicampurkan ke air minum ayam atau dicampurkan ke pakan. Dosisnya cukup 1 sendok makan per liter air minum. Ramuan ini bisa diberikan seminggu sekali untuk pencegahan. Manfaat ramuan herbal ini banyak sekali. Pertama, meningkatkan nafsu makan ayam. Kedua, menjaga kesehatan pencernaan agar tidak mudah diare. Ketiga, memperkuat daya tahan tubuh ayam sehingga tidak gampang sakit. Keempat, mengurangi stres pada ayam. Stres bisa menyebabkan ayam tidak mau makan atau indukan berhenti bertelur. Dengan ramuan herbal, ayam jadi lebih tenang. Selain kunyit, kita juga bisa menambahkan madu. Madu mengandung vitamin dan mineral yang bisa meningkatkan stamina ayam. Bisa juga ditambahkan daun pepaya untuk meningkatkan nafsu makan, atau daun kelor untuk menambah nutrisi. Kelebihan ramuan herbal adalah bisa diberikan terus-menerus tanpa takut efek samping. Berbeda dengan obat kimia yang harus dihentikan setelah beberapa hari. Jadi dengan herbal, kita tidak perlu lagi bergantung pada obat dari toko. Sahabat semua, intinya jangan remehkan ramuan tradisional. Jamu herbal sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Kalau manusia saja sehat dengan jamu, ayam pun bisa. Jadi mulai sekarang biasakan membuat ramuan herbal sendiri di rumah. Murah, mudah, dan sangat bermanfaat. Di bagian berikutnya, kita akan bahas soal siklus ternak ayam kampung. Mulai dari pemilihan indukan, proses penetasan, perawatan DOC, hingga pembesaran. Setelah kandang, pakal, dan ramuan herbal siap, langkah berikutnya adalah mengatur siklus ternak. Siklus ternak dimulai dari pemilihan indukan. Untuk memulai, cukup punya 1 pejantan dan 4 betina. Pastikan usia pejantan minimal 1 tahun, agar sperma kuat dan fertilitas tinggi. Betina sebaiknya berusia 8 bulan ke atas, supaya sudah siap produksi telur. Dengan komposisi ini, kita bisa mulai menghasilkan telur. Telur bisa ditetaskan secara alami dengan indukan atau dengan mesin tetas. Kalau pemula, boleh gunakan cara alami dulu. Tapi harus sediakan tempat khusus untuk indukan mengeram. Setelah telur menetas, anak ayam atau DOC sebaiknya segera dipisahkan. Indukan cukup diistirahatkan 3 hari, lalu siap bertelur lagi. Dengan cara ini, produksi telur bisa lebih cepat dibandingkan
Kalau indukan mengasuh anaknya, DOC dipelihara di box magik selama 30 hari pertama. Suhu dijaga hangat dengan lampu. Pakan berupa pakan BR1 atau Food Starter bisa dicampur dedak jagung agar lebih hemat. Jangan lupa beri ramuan herbal sejak kecil agar DOC lebih sehat dan tahan penyakit. Setelah 1 bulan, DOC dipindahkan ke kandang pembesaran. Di sini mereka dipelihara hingga usia 3 bulan. Pada usia ini, ayam sudah siap dijual dengan bobot rata-rata 9 ons sampai 1 kilo. Hitungan sederhana, kalau satu induka bisa menghasilkan rata-rata 12 anak sekali tetas, maka 4 induka bisa menghasilkan 48 anak. Kalau tingkat kematian 10%, tersisa 43 ekor. Dalam 1 tahun, indukan bisa bertelur 6 kali. Jadi total bisa menghasilkan sekitar 258 anak ayam dalam setahun. Dengan manajemen yang baik, ayam bisa dijual secara bertahap. Ada yang dijual di usia 2,5 bulan, ada yang di usia 3 bulan. Sisanya bisa dipilih untuk dijadikan indukan baru. Dengan cara ini, populasi ayam akan terus bertambah tanpa harus membeli lagi. Siklus ini harus diatur dengan disiplin. Jangan sampai indukan dibiarkan mengasuh terlalu lama. Karena kalau indukan sibuk mengasuh, produksi telur jadi lambat. Lebih baik anak ayam diambil dan diasuh sendiri dengan bokas. Dengan begitu, siklus produksi telur bisa lebih cepat. Dan jumlah DOC yang dihasilkan lebih banyak di bagian berikutnya. Kita akan masuk ke tahap akhir, yaitu strategi penjualan, regenerasi indukan, dan bagaimana menghitung keuntungan. Sahabat semua, setelah melalui proses panjang dari kandang, pakan, ramuan herbal, hingga siklus ternak, kini kita sampai pada tahap akhir, yaitu penjualan. Ayam kampung umur 3 bulan biasanya sudah laku di pasaran dengan harga 40.000 sampai 50.000 per ekor. Kalau kita punya 200 ekor lebih dalam setahun, bisa dibayangkan berapa penghasilan yang didapat. Bahkan dengan skala kecil pun, hasilnya cukup lumayan untuk menambah pendapatan keluarga. Strategi penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, jual langsung ke tetangga atau pasar tradisional. Kedua, kerjasama dengan warung makan atau rumah makan. Ketiga, jual melalui media sosial. Saat ini banyak orang mencari ayam kampung segar lewat Facebook, WhatsApp, atau marketplace online. Jadi jangan ragu manfaatkan teknologi. Selain penjualan, kita juga harus memikirkan regenerasi indukan. Indukan ayam kampung biasanya produktif hingga usia 2 tahun. Setelah itu produksinya menurun. Jadi setiap tahun, kita harus menyisihkan sebagian ayam betina hasil pembesaran untuk dijadikan indukan baru. Dengan cara ini, siklus peternakan akan terus berlanjut tanpa perlu beli indukan lagi. Hitungan sederhana, kalau dalam 3 tahun, kita bisa mengembangkan populasi dari 10 ekor menjadi ribuan ekor, maka omset ratusan juta rupiah per tahun sangat mungkin tercapai. Bahkan ada peternak yang membuktikan hanya dengan modal 10 ayam. Dalam 3 tahun, bisa punya ribuan ekor. Semua karena konsistensi dan manajemen yang benar. Jadi kesimpulannya sederhana. Mulailah dari apa yang ada. Jangan tunggu modal besar. Mulai dari 5 ekor, 10 ekor, atau berapapun yang sahabat punya. Yang penting belajar, telaten, dan konsisten. Gunakan pakan alternatif untuk hemat biaya. Gunakan ramuan herbal untuk menjaga kesehatan. Atur siklus produksi dengan disiplin. Dan pasarkan hasilnya dengan cerdas. Semoga narasi panjang ini bisa memberi motivasi buat sahabat semua. Jangan lupa selalu cek kolom deskripsi di bawah video, karena ada info menarik dan link bimbingan gratis yang bisa membantu sahabat dalam beternak. Dan tentu saja, dukung terus channel Ternak Ayam ED dengan cara subscribe,
like, dan bagikan video ini. Dukungan sahabat sangat berarti agar channel ini bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah takut memulai. Dari kandang kecil di belakang rumah, bisa lahir peternak sukses yang omsetnya ratusan juta. Semua bisa dimulai dari sahabat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dari Ternak Ayam ED.